Jika saja kita melaksanakan upacara sebagaimana umat Hindu, berarti kita telah memeluk agama Hindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat dan alhamdulillah jika semuanya berada dalam kondisi sehat-sehat walafiat semua. Selamat datang kembali di Dosen Organisasi, channel yang membahas tentang International Style dan event sistematik, dan bagaimana dengan persiapan Anda untuk melaksanakan sebuah event, misalnya kegiatan, acara ataupun upacara, serta bagaimana dengan International Style Anda pada kesempatan hari ini. Pada saat ini, video yang akan kami bahas adalah membahas tentang apa itu upacara dan apa dasar hukumnya sehingga dilaksanakan kegiatan upacara. Benarkah bahwa kalau kita melaksanakan kegiatan upacara berarti kita telah beragama Hindu? Itu adalah merupakan sebuah pertanyaan yang akan kita jawab pada konten ini. Untuk awal, kita bisa menyebutkan seperti ini, bahwa bisa jadi kita ini yang pernah menjadi pembina upacara ataupun menyaksikan prosesi upacara bahkan tidak mengerti apa itu upacara yang sesungguhnya. Benar saja dari dulu saat SD hingga saat ini, saat kita SMP, SMA ataupun kuliah, yang kita pahami upacara adalah baris berbaris, di mana ketika pemimpin upacara berkata hormat, break, lapor, upacara penaikan bendera pada pagi hari ini siap dilaksanakan. Kira-kira seperti itu. Ataukah kemudian kita mendengarkan lagu-lagu Indonesia Raya dinyanyikan di saat pengiring bendera mengangkat dan menaikkan bendera ke tiang bendera. Perlu kita ketahui bahwa dari dulu kala hanya Hindu yang upacara. Upacara itu hakikatnya adalah proses ibadah bagi orang Hindu. Loh kok bisa? Nah, berikut penjelasannya. Upacara itu identik dengan upakara. Upakara atau upacara secara etimologi berasal dari kata upa dan kara. Upa artinya dekat dan kara berarti tangan. Sehingga upakara dimaknai sebagai persembahan suci yang berasal dari kreativitas tangan. Upacara, umat Hindu mengidentikan upacara itu dengan sebutan bebantenan. Upacara adalah proses agama dengan mempersembahkan sesuatu. Ini bersumber dari kemenak.go.id dalam sebuah tulisan yang berjudul Makna Filosofi Upakara dalam Upacara. Banten merupakan sarana. Sarana upacara juga disebut dengan banten, yang bermakna upacara adalah menciptakan karya simbolik maupun filosofis. Bagian dari upacara adalah banten itu sendiri dengan makna persembahan tangan. Inilah yang disebut dengan upakara atau upacara, jadi persembahan. Jika upacara hari Senin, maka yang menjadi upacara adalah benderanya, bukan? Nah, kira-kira kalau kita mau maknai dengan kata sinonim seperti itu, apakah benar demikian? Kita akan kupas pada video kali ini. Makanya jangan kemana-mana, tetap berada dan tonton sampai tuntas video ini agar Anda tidak salah mengerti apa pengertian upacara. Selanjutnya, pengertian upacara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama adalah tanda-tanda kebesaran seperti payung kerajaan. Jadi yang dimaksud dengan upacara pada Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah payung, tanda kebesaran raja, yang merupakan sebuah kegiatan di saat dinobatkan sebagai seorang raja yang kemudian selanjutnya ketika melakukan kunjungan-kunjungan, maka biasanya raja itu menggunakan payung kerajaan. Yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian daripada upacara adalah peralatan menurut adat istiadat
rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu menurut adat atau agama. Yang merupakan peralatan dimaksud di sini, kalau yang pengertian sebelumnya adalah merupakan payung kerajaan, maka peralatan di sini bisa payung, bisa yang lain, atau bisa hal-hal lain yang berhubungan dengan adat dan agama. Dan pengertian ketiga adalah perbuatan atau perayaan dilakukan atau diadakan sehubungan dengan peristiwa penting seperti pelantikan pejabat, pembukaan gedung, dan lain sebagainya. Sehingga dari hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya pengertian upacara tidak hanya berurusan dengan payung kerajaan, tidak hanya berhubungan dengan adat ataupun agama, tetapi juga berhubungan dengan prosesi sebuah pelantikan, pimpinan, pejabat, ataupun pembukaan gedung baru. Sehingga yang harus kita pahami bahwa upacara itu tidak sekedar baris berbaris, melainkan upacara itu adalah sebuah benda yang dibawa, itulah yang disebut dengan upacara. Kalau kita melirik daripada pengertian ini, seperti upacara bendera maksudnya adalah seseorang membawa bendera sebagai upacara. Jadi yang bermakna upacara pada hakikatnya itu adalah benderanya itu sendiri. Tidak hanya sekedar baris berbaris, karena baris berbaris adalah merupakan rangkaian atau proses daripada proses untuk membawa bendera hingga dinaikkan ke tiang bendera. Kira-kira begitu. Selanjutnya, pelantikan. Lain halnya dengan upacara pelantikan, maka seseorang akan membawa surat keputusan atau tanda kehormatan sebagai upacara. Nah, berikutnya setelah kita memahami daripada pengertian upacara berdasarkan KBBI maupun pengertian upacara dalam kontekstual agama Hindu, maka selanjutnya kita akan bertanya, adakah pedoman pelaksanaan dan apa dasar hukumnya sehingga seseorang bisa melaksanakan sebuah upacara? Perlu kita ketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum itu berlandaskan bahwa semua kegiatan-kegiatan dilindungi oleh negara itu harus memiliki pedoman pelaksanaan, pedoman hukum yang kuat yang melindungi mereka dalam kegiatan-kegiatan tertentu, terutama dalam kegiatan urusan formal yang dilaksanakan dalam sekolah ataupun kegiatan-kegiatan perayaan nasional lainnya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ada aturan terbaru yang mengaturnya adalah Permendikbud nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan upacara bendera di sekolah. Inilah yang menjadi pedoman tentang pedoman upacara bendera di sekolah yang diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2018 tersebut. Unsur pelaksana upacara bendera di sekolah atau madrasah itu ada 3. Yang pertama, pejabat upacara. Yang kedua adalah petugas upacara. Dan yang ketiga adalah peserta upacara. Pejabat upacara bendera di sekolah terdiri atas pembina upacara yang berasal dari kepala sekolah atau madrasah, wakil kepala sekolah atau madrasah, ataupun guru. Pemimpin upacara, kemudian ada pengatur upacara, kemudian ada pemandu acara atau pembawa acara. Kita jelaskan satu persatu. Petugas upacara bendera di sekolah terdiri dari pembawa naskah Pancasila, pembawa teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembaca teks janji siswa, pembaca doa, pemimpin lagu atau dirigen, kemudian kelompok pengibar bendera, dan yang terakhir adalah kelompok paduan suara yang menyanyikan lagu Indonesia Raya melalui paduan suara di saat bendera akan dinaikkan pada tiang bendera. Selanjutnya, apakah jika kita melaksanakan upacara kita telah beragama Hindu? Nah, ini muncul sebuah pertanyaan. Jika saja kita melaksanakan upacara sebagaimana umat Hindu, berarti kita telah memeluk agama Hindu. Muncul banyak pertanyaan. Jika saja kita melaksanakan upacara sebagaimana umat Hindu, berarti kita telah memeluk agama Hindu. Apakah benar demikian? Nah, perlu kita ketahui bahwa terdapat perbedaan cara. Upacara bagi orang Hindu adalah sebagai sebuah bentuk, berbagai bentuk syarat dan ritual. Sebutlah kebutuhan-kebutuhannya. Artinya apa? Di dalam pelaksanaan prosesi upacara bagi orang Hindu memiliki aturan bahwa harus memiliki alat-alat dan hal-hal kelengkapan yang penting bagi pelaksanaan upacara di Hindu. Seperti upacara ngaben dan lain sebagainya. Apakah saat upacara agama orang Hindu ada bendera merah putih? Kan tidak demikian. Artinya apa? Bahwa kita perlu ketahui bahwa ada perbedaan dalam hal ini. Apakah saat upacara juga bagi orang Hindu menggunakan hormat kanan serentak? Kan tidak demikian. Artinya, jika tidak, apakah proses upacara Senin masih perlu untuk kita perdebatkan?
Dan jika masih perlu diperdebatkan, silahkan isi pada kolom komentar. Saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan pada kesempatan saat ini. Pada video kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan isi kolom komentar agar kita mengetahui sebenarnya hakikatnya upacara itu apa. Demikian video kali ini. Terima kasih atas kunjungannya di dosen organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas subscribe-nya. Terima kasih atas dukungan dan atensi Anda semua. Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.